Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Oke, insya Allah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillah dan doa sebelum belajar. Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar mekanika benda langit disambung dengan fenomena astronomis ya, sekilas fenomenanya baru sebagian ya. Eh, di mekanika benda langit, kita akan kenalan sama hukum Kepler sama hukum gravitasi Newton. Nah, di sini eh, baru akan mulai ke materi astronomi ya, karena sebelum-sebelumnya 2 hari yang lalu kita kebanyakan belajar matematika sama fisika doang. Tapi kan itu seperti pisaunya untuk mengamati objek-objek atau menganalisis objek-objek di langit ya untuk ilmu astronomi. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke ilmu astronominya. Sebenarnya ilmu astronomi itu apa sih? Nah, ilmu astronomi itu merupakan cabang ilmu pengetahuan tertua ya yang dikenal manusia. Kalau misalnya Fawaj lihat film Kosmos namanya, itu salah satu astronom di dunia ya. Bukan Kosmos film Ultraman itu ya, tapi Kosmos tentang kayak mesin waktu yang dari kemana-mana bisa menjelajah itu ke alam semesta sebelum atau awal terciptanya sampai nanti berkenalan tentang luasnya alam semesta sampai alam semesta next ke depannya ya. Itu ada astronom yang enak kalau mau cari di filmnya itu namanya Kosmos. Tapi dia hanya kayak lebih ke kayak apa ya? Namanya itu bercerita tapi dengan ada ada filmnya gitu. Itu enak banget. Nah, di situ diceritakan kalau misalnya astronomi itu pada saat lahir manusia-manusia itu langsung kenal dengan astronomi karena matanya itu walaupun baik dia ngelihat bintang-bintang yang bertaburan gitu. Anak-anak kecil melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Terus zaman dahulu mah kan belum ada polusi langit yang seperti sekarang ya. Jadi bintang itu masih terlihat jelas gitu. Terus langit malam tuh terlihat dengan indah gitu. Milky Way-nya itu kelihatan, galaksi itu kelihatan gitu. Nah, zaman dahulu itu lihat itu gitu. Kemudian mempelajari itu. Jadi dari sejak manusia muncul di bumi, makanya di gua itu misalnya ada potret, potret apa sih namanya? Bukan potret ya, lukisan atau gambar-gambar tentang meteor. Nah, karena orang zaman dahulu juga eh, sudah mengamati langit ya. Jadi astronomi itu ilmu yang sangat tua sekali. Kemudian dari melihat keteraturan, kemudian langit. Nah, di situlah muncul sebenarnya manusia mempelajari langit ya. Dari walaupun tidak hitung-hitungan, dari melihat langit itu menentukan waktu bercocok tanam. Orang zaman dahulu kan belum ada tuh waktu ya. Nah, orang zaman dahulu tuh biasanya pakai bintang-bintang. Kapan sih waktu yang pas untuk bercocok tanam? Nah, mereka memperhatikan, oh pas waktu bercocok tanam itu pas muncul misalnya Dah. bintang ini gitu. Itu tergantung tempatnya beda-beda. Jadi pas kakak belajar di luar negeri ya, pas di luar negeri itu di kita mah kan namanya ini misalnya rasi gayung kalau misalnya di Jawa gitu. Rasi gayung itu menandakan atau rasi bajak, pembajak itu menandakan bahwa waktu bercocok tanam. Ternyata kalau misalnya di luar negeri kadang-kadang beda-beda lagi. Nah, kalau misalnya yang secara internasional itu yang kesepakatan ya. Nah, itu ada rasi itu lebih dari 80. Nah, dari situ orang-orang tuh melihat keteraturan langit dijadiin waktu. Kemudian salah satunya
kapan sih Sungai Nil akan meluap gitu. Nah, itu dicocokkannya itu dengan kapan sih bintang Sirius itu muncul gitu. Pas bintang Sirius muncul berarti Sungai Nil tuh akan meluap. Maka orang-orang harus bersiap untuk terjadinya luapan Sungai Nil itu. Salah satu penelitian kakak juga itu yang publish ya, event apa ya waktu itu yang dipresentasikan itu tentang menentukan kapan bangunan didirikan itu dengan bintang-bintang kesegarisan dengan objek-objek di langit. Nah, itu juga bisa menentukan bangunan itu dibangun. Contohnya yang kakak kakak cek itu Candi Borobudur, Candi Prambanan itu kapan sih dibangunnya? Kalau orang arkeolog kan arkeolog itu biasanya dari batuannya. Batuannya ini kira-kira tahun berapa? Nah, kalau kakak ngecek kapan bangunan Candi Borobudur, kapan Candi Prambanan dibangun itu dari kesegarisan sama bintang-bintang, ya. Atau objek langit ya, bukan hanya bintang-bintang. Nah, itu bagiannya arkeoastronomi. Nah, jadi dari zaman dahulu juga sering dipakai gitu astronomi. Hanya namanya bukan astronomi, tapi hati-hati ketukar juga dengan astrologi. Kalau astrologi dia itu ngeramal. Kalau astronomi dia itu dengan ilmu yang pasti eksak dihitung dengan matematika sama fisika salah satunya ya, walaupun nanti pakai komputasi juga. Kemudian dipakai juga untuk navigasi arah mata angin itu biasanya dengan bintang-bintang zaman dahulu karena belum ada kompas ya. Kompas tuh baru muncul pada tahun berapa gitu ya, abad berapa. Nah, sebelum ada kompas, orang zaman dahulu itu untuk berlayar menggunakan patokannya bintang-bintang di langit atau objek di langit. Karena nggak hanya bintang, kadang planet juga ya. Di film, apa itu? Interstellar, kemudian ada kartun. Kartun itu pakai ini ya, tadi rasi itu pakai tangan diukur kemudian menentukan arahnya itu kemana. Nah, itu ada di film-film biasanya film kartun gitu. Ada yang menggunakan bintang seperti itu untuk menentukan arah mata angin. Kemudian kalau ini ya, yang non-muslim mereka biasanya pakai juga untuk menentukan bangunan-bangunan nih seperti ini. Ini arkeoastronomi atau masuk juga ke etnoastronomi. Kalau etnoastronomi dia harus ngebahas juga tentang budaya. Nah, di sini mereka hanya mengimajinasikan misalnya di sini nih ada ada rasi, ada bintang-bintang, pola yang mereka ilustrasikan. Ini misalnya kayak manusia, ini misalnya kayak apa dewa-dewa di mereka, karena kan imajinasi gitu ya untuk mereka yang nonton. Next lagi. Nah, dari semenjak melihat keteraturan itu di langit, muncullah sistem penanggalan. Yang awalnya kalau di Muslim itu pakai Hijriyah ya, penanggalan bulan. Nah, dari sekedar mempelajari gerak dan posisi benda di langit, manusia pun ingin mengetahui tentang fisiknya benda-benda langit tersebut. Penasaran, apa sih sebenarnya yang menjadi pola-pola itu? Maka lahirnya astrofisika ya. Ini awalnya astrofisika. Dia adalah penerapan ilmu fisika dalam alam semesta atau benda-benda di langit. Nah, yang kemarin kita pelajari tentang hukum Wien, termodinamika, nah itu semuanya itu terpakai aplikasinya untuk mempelajari objek di langit juga. Nah, baru di sini pakainya. Informasi yang diterima juga dari kita, dari bumi, itu biasanya cahayanya aja, atau cahaya itu dia gelombang elektromagnetik yang sifatnya juga dia bisa sebagai partikel ya, dualisme partikel. Nah, dari cahaya-cahaya itu bisa dipelajari tentang alam semesta karena gak mungkin kalau orang astronomi itu datang ke bintang
atau datang ke planet-planet ya di luar angkasa sana, walaupun sekarang ada misi ke Mars ya yang paling dekat. Nah, itu kan nggak mungkin ya, maka yang dipelajarinya itu cahayanya. Nah, dari cahaya-cahaya ini, nah cahaya ini panjang gelombangnya, kemudian nanti frekuensinya seperti apa. Nah, itu nanti dipelajarilah dengan rumus-rumus fisika. Nanti sifatnya seperti apa. Kemudian bintang-bintang itu seperti apa. Nah, penelitian di astronomi itu biasanya panjang gelombangnya itu harus apa ya, saling melengkapi gitu. Ini nih di sini ada berbagai pengamatan Milky Way, galaksi Bima Sakti menggunakan panjang gelombang tertentu ya, beda-beda panjang gelombangnya. Ini kelihatan. Nah, ini memberikan informasi beda-beda. Dari panjang gelombang radio memberikan misalnya informasi tentang sebaran sebaran apa debunya. Kalau misalnya dari inframerah misalnya itu kita melihat tentang suhunya. Nah, itu saling melengkapi untuk mempelajari objek di langit itu menggunakan panjang gelombang tertentu. Di sini, tapi atmosfer kita juga punya filter ya, filter yang melindungi kita juga sih sebenarnya. Tapi itu yang membuat ada berbagai panjang gelombang dari cahaya matahari itu yang nggak masuk, misalnya sinar UV atau apa yang ditangkis sama atmosfer bumi. Makanya ada juga nanti teleskop-teleskop yang disimpannya itu di luar eh, di luar angkasa ya, karena tadi ada atmosfer bumi yang menangkis sebagian ya panjang gelombang. Bentar. Nah, dari mengamati eh, gelombang elektromagnetik itu bisa dipelajari tentang arah pancarannya, kuantitas pancarannya, kualitas pancarannya. Kemudian bisa juga diamati dari arahnya itu kita bisa mengamati pergerakannya itu kayak gimana sih, kayak bintang-bintang itu dari arah cahayanya itu. Nah, ini orang ilmuwan zaman dahulu tuh ngeliat nih pada saat ada durian jatuh ke bumi, kemudian bulan mengitari bumi, itu tuh sebenarnya pergerakan dua itu ada nggak sih kesamaan? Karena kan orang ilmiah itu biasanya mereka bukan hanya melihat tapi merenungi. Sebenarnya kalau orang Muslim itu dari Al-Qur'annya itu udah disebutkan gitu bagi orang-orang yang mau berpikir, bukan bagi orang-orang yang mau melihat. Berarti harus dipikirkan gitu, direnungkan. Itu yang membuat orang-orang Muslim Indonesia, orang-orang Muslim, orang-orang Islam ya, Muslim Islam ya, itu biasanya jauh lebih maju daripada orang-orang Eropa pada saat zamannya dulu gitu, sebelum akhirnya Islam terus runtuh ya. Nah, itu orang-orang Muslim tuh ilmuwan tuh berpikir sampai akhirnya banyak kemajuan teknologi yang dimulai itu dari Muslim, walaupun nanti banyak yang ditutupin. Makanya sekarang adanya hukum gravitasi Newton, kemudian Kepler. Sebenarnya Kepler itu kan kurang bisa hitung-hitungan. Kepler itu dia asistennya Tycho Brahe ya, punya asisten Tycho Brahe. Oh sebentar, eh pokoknya Kepler itu apa bawahannya Tycho Brahe, dan sebenarnya Tycho Brahe itu dia bergurunya ke Muslim saat itu ya. Nah, nanti itu mah belajar tentang sejarah astronomi. Banyak kejayaan Islam yang ditutupin ya. Nah, tapi untuk sekarang kita terima dulu aja ini ya, yang umumnya. Sebentar. Nah, ternyata dari dua pergerakan tadi, durian yang jatuh sama bulan mengitari bumi, itu ada kesamaan, yaitu hukum gravitasi Newton yang mengatur itu sebagai pengikat ya, atau hukum yang mengatur tentang gerak di alam semesta. Sebentar. Nah, ini ceritanya Newton. Nah, ini dari apel yang jatuh katanya ya. Nah, di sini di fisikanya kita pernah belajar
sebelum ke hukum gravitasi Newton, ini ada hukum Newton ya, ada 3, hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3 yang sebelumnya pernah dipelajari. Kemudian, nah sekarang di alam semesta yang dipakai itu adalah hukum gravitasi Newton. Di sini bunyinya setiap partikel di alam semesta mengerjakan gaya pada partikel lainnya dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, atau F sama dengan GMM per R kuadrat. Atau kalau ada dua benda misalnya punya posisi tertentu, dia akan memiliki gaya yang besarnya itu F sama dengan GMM per R kuadrat. Atau ini ya, nih lebih ilustrasinya. Nah, perhatikan ini yang di sini. Nah, ini ada benda, bentar. Ini ada benda yang dia memiliki massa M1. Kemudian di sini ada benda juga yang memiliki massa M2. Nah, kalau misalnya ada dua benda, kemudian dua benda itu memiliki jarak tertentu, maka dia akan memiliki gaya F di sini ya. Tergantung ya nanti tarik-menarik atau tolak-menolak gayanya ya, positif atau negatif. Karena kan kayak magnet nih, magnet ada satu magnet, kemudian ada satu magnet lagi dideketin, sebenarnya ada gaya yang kalau misalnya bertolak belakang kayak ada gaya mendorong ya, walaupun kita nggak ngelihat. Nah itu gayanya itu seperti ini dirumuskannya, F sama dengan GMM per D atau per R ya. Ini negatif di sini bukan negatif ya, tapi ini artinya bersifat tarik-menarik. Nah, G-nya itu dia ketetapan 6,67 dikali 10 pangkat minus 8 Dine cm persegi per gram persegi. Nah, ini kalau misalnya pakai kalkulator saintifik biasanya udah ada ya. Nanti kalau Olimpiade Astronomi itu wajib menggunakan kalkulator saintifik. Kawat sudah punya kan? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Biasanya nanti kalau nggak punya, nanti dipinjemin dari sekolahnya. Karena kalau astronomi itu Oh. pasti wajib pakai kalkulator untuk Olimpiadenya. Level OSK juga udah wajib ya biasanya. Itu kalau enggak Ya. nanti keteteran ya ngitungnya. Berat. Ini hapus dulu ya. Next lagi. Jadi sebenarnya ilmu astronomi itu luas banget ya. Kalau next cerita di luar bahasan ini, astronomi itu kayak kakak ya. Kakak penelitiannya itu tentang arkeo. Mas tertarik juga kalau misalnya ada kesempatan ingin mempelajari tentang Ka'bah. Kalau Ka'bah itu pembangunannya ya, arah mata anginnya seperti apa. Kemudian orang zaman dahulu gimana coba melihat arah Ka'bah itu pakai apa? Orang yang ada di Papua, kemudian Iya. orang yang ada di Australia itu gimana? Kan dulu mah belum ada kompas. Gimana arah kiblat? Berarti otomatis Iya. arah kiblatnya itu pakai bintang ya nggak sih? Pernah baca nggak? Atau pernah cari tahu nggak orang zaman dahulu sholat kan harus ngadap kiblat, terus ngadap kiblatnya gimana tuh? Pernah nggak? Enggak sih, Bu. Enggak. Itu PR ya. Apalagi Enggak kita kepikiran. sebagai umat Muslim ya. Iya. Itu mempelajari tentang waktu-waktu sholat. Kalau misalnya nanti teknologi itu misalnya rusak gitu, itu gimana cara menentukan waktu sholat? Karena kan kalau di luar negeri jam 8 malam itu bisa masih terang kan, jam 7 malam itu masih terang, Iya. belum zuhur, Hmm. belum zuhur, belum maghrib gitu. Nah itu gimana? Maghrib. Nah makanya salah satu alhamdulillahnya belajar astronomi itu bisa mempelajari itu semua gitu, bahkan tentang kalender, waktu hilal gitu. Walaupun kalau sekarang kadang greget juga ya, karena berbenturan juga sama politik. Kayak misalnya hilalnya sebenarnya belum ada, tapi karena ada urusan politik gitu di pemerintahan, disebutinlah ada gitu ya. Itu kadang itu bergesekannya agak berat juga ya. Cuman eh, apa Iya. itu bermanfaat sekali kalau mempelajari ilmu astronomi. Bahkan di universitas yang lain itu ada
jurusan ilmu falak. Pernah dengar? Pernah? Ilmu falak di UIN biasanya. Universitas Hmm. Islam. Apa N-nya ya? UIN. Itu ilmu falak. Nah, kalau misalnya Fawaz mempelajari astronomi, itu mah ilmu falak mah hanya bagian kecilnya gitu. Kalau misalnya astronomi itu 100 Ya. kilometer yang yang di apa ya? Yang dilalui gitu sama Fawaz kalau naik mobil gitu di dalam tol misalnya ilmu astronomi itu ada 100, ilmu falak itu hanya misalnya 10-nya gitu. Bagian kecilnya di astronomi atau 5 gitu. Jadi Fawaz itu tanpa masuk ke kuliah ilmu falak udah mempelajari ilmu falak, tapi memang harus expert banget. Itu apa ya? Tantangannya kalau misalnya mau masuk astronomi. Nah, kalau misalnya Fawaz nanti masuk jurusan astronomi atau misalnya kan level sini kan eh KSK kota ya atau kabupaten, kemudian masuk ke provinsi, kemudian masuk ke nasional, nanti ke IOAA International Astronomy and Astrophysics ya. IOAA, nggak tahu ya tahun ini 2023 di negara apa gitu. Kan itu puter ya negaranya. Kadang misalnya di Hmm. Australia, di New Zealand, misalnya di Amerika, nanti muter kan ya di situ. Nah, itu Ya. eh apa? Itu di sana maksudnya banyak hal-hal yang bisa dipelajarin lagi. Nah, di IOA itu biasanya ini ibu pakai slide-nya pembelajaran di IOA. Jadi kalau misalnya Pak Wais nanti lolos sampai internasional, harusnya nanti pas ketemu slide ini, ini mah udah pernah gitu, udah punya juga gitu filenya. Karena ini dimasukin ke Hmm. drive ya, nanti bisa dipelajari sama Pak Wais lagi gitu. Ya. Nah, kemudian di sini kita coba-coba gitu. Di sini coba-coba menentukan masa bumi. Masa buminya itu dengan cara tadi buah yang jatuh sama dengan cara mempelajari pergerakan objek yang bulan ya mengitari bumi. Nah, nanti masanya sama atau enggak. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya eh, benda yang bekerja ya pada saat jatuh, durian jatuh itu F sama dengan M kali G. G-nya M kali A sebenarnya. A-nya pakai percepatan gravitasi bumi. Jadi M kali G. Hukum Newton yang kemarin. Kemudian dari persamaan yang tadi ya, hukum gravitasi Newton, kita bisa tulis F sama dengan GMM per D. Kemudian, karena pada saat durian jatuh ke bumi, jarak dari ini ya, atau apel ya, apel jatuh ke bumi, kan gini kan, ini bumi, ini apel gitu. Ini di sini pusat bumi. Kan jauh banget ya apelnya mah. Ya. Apelnya mah di sini kan jatuh, tapi jarak di sini kecil. Jarak ini gede, jadi kita tulis R aja. R jari-jari bumi ya. Ya enggak? Ya. Jadi D-nya jari-jari bumi. Jarak dari apel ke tanahnya nggak diperhitungkan. Kenapa? Karena kecil sekali. Nah, di astronomi biasanya karena angka-angkanya gede sekali, biasanya yang besar-besar kita apa ya? Bukan diabaikan sih, nggak dipakai gitu karena nggak terlalu mempengaruhi. Nah, kemudian ini masanya masa bumi dong, M-nya kan. Kemudian yang satu Ya. masa apa? Apa? Iya, masa apelnya. Next. Lanjut lagi. Ada. Nah, kita substitusikan ya. F sama dengan M kali G sama GMM per R. Nah, kita dapat nanti G sama dengan GM per R. Karena M yang kecilnya di ini ya, dicoret. Ini dipelajari lagi aja ya. Ya. Ibu agak cepat ya. Kemudian di sini bumi itu kan bentuknya dianggap bulat ya. Apa walaupun di kutub-kutubnya agak pepat gitu. Nah, kita anggap aja ini radius bumi ke ekuator sama radius bumi ke kutub. Pasti ke
ekuator itu bakal lebih panjang daripada ke kutub karena agak mepat gitu. Kayak agak apa ya? Bukan benjol, kayak mepat gitu. Jadi lebih pendek. Nah, di sini ada A sama B, diperhatiin gambarnya. Kemudian kita tahu juga kalau bola itu, bumi itu kan bola ya. Kemudian volume dari bumi menggunakan volume dari bola 4/3 pi R kuadrat. Nah, R-nya pakai ini. R-nya pakai A sama B ya. Kemudian di sini kalau misalnya buminya bulat sempurna ya. Nah, ini A kuadrat B kalau ini pakai R pangkat 3 ya. Begini, sebenarnya pangkat 3 yang ini. Next lagi, kemudian ini sebenarnya pakai substitusi aja ya, sama eliminasi. Ada yang dihilangkan. Nanti dengan substitusi seperti ini, kita dapat R sama dengan A kuadrat B akar 3. Nah, kemudian dari radius rata-rata perhitungan, nanti dimasukin aja, nanti dicek aja ya. Ini harusnya udah ketetapan ya. A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, nanti ini dapat berapa, ini berapa. Masukin nanti G, R-nya. Kepersamaan yang tadi ya sebelumnya. Nah, ke sini. Untuk mendapatkan massa bumi. Nanti didapetin massa bumi. Massa bumi segini. Ini dari perhitungan durian jatuh atau apel jatuh atau apapun jatuh ke permukaan bumi. Gitu. Nanti dapatlah dari hitung-hitungan biasa, percobaan biasa aja. Nah, sekarang gimana kalau misalnya mempelajari dua benda ya? Pergerakan bulan mengitari bumi. Nah, oh belum. Kita tadi sebenarnya udah dapat ya masanya, cuman di sini ditambahin lagi untuk massa jenisnya di sini. Nah, ini dapat massa jenisnya segini. Gitu. Tapi sebenarnya tadi nyari massa buminya ya. Ini tapi boleh untuk cari massa jenis rata-rata bumi. Segini. Kemudian kita mempelajari tentang gerak bulan mengitari bumi. Karena ini dua benda, kemudian ini terikat juga oleh gaya gravitasi ya. Ini percepatan bulannya kemarin ya udah belajar tentang dua benda A sama dengan atau percepatannya adalah GM per D kuadrat. Boleh dicek lagi ya materi yang sebelumnya. Kecepatan orbit ya tentang babnya. Nah, di sini kemudian karena bulan itu orbitnya mengitari bumi itu kita bisa anggap lingkaran aja ya, anggap lingkaran walaupun kayak pastinya mah nggak sempurna lingkaran. Kemudian kecepatan meringkal V itu tetap bisa dengan atau kecepatan sentripetal kemarin yang melingkar A sama dengan V kuadrat per D. Kemudian substitusikan ke persamaan yang tadi kita masukkan akan diperoleh seperti ini ya. Kemudian kan periode dari orbit bulan mengelilingi bumi kita bisa juga dapat ya dari pengamatan. Nah, ini V-nya kecepatan 2 VD per P. Ini kan rumus biasa ya, rumus yang orbit lingkaran. Nanti bisa dimasuk-masukin. Kemudian periode orbitnya, periode orbit bulan mengelilingi buminya kita tahu 27,3 hari dari pengamatan. Rubah dulu ke detik karena G itu tadi dalam dyne second ya. Karena SI, satuan SI itu dalam detik. Nah, ini rubah dulu hari ke detik. Kemudian jarak bumi bulan juga ini dari pengamatan bisa didapatin. 384.000 kilometer. Kira-kiranya dirubah juga ke sentimeter. Karena tadi G-nya. Ini karena G-nya berarti harus dirubah-rubah. Jadi hati-hati juga dalam astronomi itu satuannya ya. Kemudian ini dari dimasuk-masukin tadi akan didapat segini.
akan didapat masanya segini. Beda dikit ya sama yang tadi ini. Ini durian jatuh ke bumi. Ini dari pergerakan bumi mengitari bulan mengitari bumi. Jadi dari buah durian jatuh ke bumi dan bulan bergerak mengitari bumi itu ada kesamaannya, itu disebabkan oleh gaya yang sama, yaitu gaya gravitasi gitu. Nanti coba, oh iya, ini slide ini tuh kan sebenarnya di kuliah astronomi ya, semester 3. Jadi dulu kakak tuh di ITB tuh kan 1 tahun gak punya jurusan. Jadi pas tahun kedua punya jurusan. Nah, pas peralihan ke tahun, biasanya itu kan libur semester tuh 3 bulan. Makanya kalau udah kuliah mah lebih bebas gitu ya. Jadwal kuliah juga bebas. Nah, ada 3 bulan. Nah, kakak sebelum masuk kuliah itu sebenarnya udah punya slide ini. Hampir semua slide dosen itu udah dimiliki. Berarti kan PAWAS nih. PAWAS kalau mau masuk jurusan astronomi sekarang udah dimiliki semua slide-nya. Nah, kakak itu udah nyalin slide ini, PPT ini itu sampai berapa kali gitu di buku kakak. Jadi pas masuk ke perkuliahan itu, kakak tinggal, oh ini. Jadi tinggal nginget-nginget lagi mana yang kurang dan tinggal Iya. latihan soal. Itu kan latihan soal itu yang mempertajam gitu ya. Lebih terasa aplikasinya gitu. Kayak kemarin trigonometri gitu. Kalau misalnya kita cuman belajar trigonometri, oh rumusnya kayak gini, sin, cos, tan gitu terus ini. Tapi kalau misalnya diaplikasiin tentang menempatkan posisi satelit itu lebih terasa kan dari ngerjain soal itu. Oh Iya. kayak gini aplikasinya. Jadi Paulus juga kalau bisa ini sampai disalin lagi. Oh disalin, dicoba terus kayak gitu. Lanjut lagi. Nah ini percepatan bulan terhadap bumi. Ini dari yang sebelum-sebelumnya ya, tinggal dimasukin aja, nanti bisa didapetin. D-nya ini atau R ya, biasanya D atau R, ini jarak bumi bulan. Nanti bisa dapat 0,27 cm per second kuadrat. Nah, ini gravitasi di permukaan bulan, kan masa bulannya 0,0123 kali masa bumi, kemudian diameter bulannya. Ini sebenarnya dari pengamatan-pengamatan yang simpel ya, mendapatkan angka-angka seperti ini. Kayak dapat diameter ini. Ini kan bisa kan pakai trigonometri kemarin dari perbandingan. Ini kan bumi, ini bulan di sini. Berarti bisa pakai apa? Bisa pakai kesebangunan gitu untuk nyari ini jaraknya berapa, kemudian nanti cari diameter sudutnya berapa dari pengamatan. Itu pakai rumus trigonometri juga sama trigonometri sih bisa trigonometri doang ya. Pakai alatnya juga ya. Mungkin kalau sekarang belum terasa banget karena belum sampai ke pengamatan pengamatan sama latihan soalnya nanti kita perbanyak di kalau akhir waktu ya. Iya. Oke, next lagi. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang tadi, kita masukin G itu atau percepatan sama dengan GM per R kuadrat. Nah, nanti kita dapat G bulan. G bulan 0,17 kali gravitasi di permukaan bumi. Bisa juga berlaku untuk apa? Berlaku untuk gaya gravitasi yang lainnya. Ini di bulan gravitasinya 0,17 kali gravitasinya bumi. Kemudian Venus juga lebih kecil, Mars lebih kecil, makanya misi yang dikirimkan 100 orang ke Mars di sana nanti Mars itu kayak apung-apungan. Bisa Sunda nggak? Bisa. Melayang-layang gitu, melayang-layang ya. Iya. Karena gravitasinya di sini 0,38 kali gravitasinya bumi, otomatis lebih kecil dong, lebih kecil dari setengahnya. Berarti di Mars itu agak melayang-layang, tapi lebih melayang di bulan ya, karena di bulan lebih kecil Iya. lagi. Kalau ke Venus hampir sama sama bumi, cuman kalau di Venus panasnya luar biasa gitu. Nanti belajar di tata surya. Kemudian di Jupiter, kalau di Jupiter gravitasinya hampir 2,5 kali lipat dari gravitasinya bumi. Makanya kalau masuk ke Jupiter belum masuk udah kesedot ke dalam ya.
nggak bisa keluar. Apalagi kalau ke matahari 28 kali dari gravitasi bumi udah baru mendekat, belum nyampe ke permukaannya aja udah kesedot gitu. Belum sebelum kesedot juga kayaknya udah angus gitu terbakar oleh panasnya Iya. matahari. Gitu. Next lagi. Terus ini untuk berat di permukaan bumi ini bisa pakai rumus W sama dengan GMM per R kuadrat. W-nya berat. Di sini berat benda, gaya gravitasi yang dirasakan oleh bendanya ya. Contohnya, berat sebuah benda di permukaan bumi adalah 100 Newton. Berapa berat benda tersebut kalau pada Gunung Himalaya misalnya. Gunung Himalaya ada nggak sih 25.000 nah, di permukaan bumi. Jadi nanti kalau misalnya semakin atas berat kita makin ringan apa makin berat? Makin ringan. Iya, makin ringan karena Ya. berat itu berbanding terbalik sama jarak. Nah, kan di Ya. permukaan nih 100 Newton. Nah, Hmm. nanti kalau naik nih ke Gunung Himalaya kan lebih tinggi. Terus bawa timbangan tuh, ditimbang lagi nanti di sana. Bener gak? Makin ringan. Nah, ini bisa dimasukin aja pakai substitusi. R-nya ditambahin 2,5 dikali 10 pangkat 9. Karena dirubah ke sentimeter. Kuadratin, nanti masukin. Nanti didapetin beratnya jadi 4 Newton. Nanti coba dibuktiin. Kalau suka mendaki ya. Gitu. Jadi di sana berbanding banget ya. Jadi 4 Newton gitu. Nah, kemudian ada juga hukum kuadrat kebalikan. Di sini untuk menentukan besar gaya gravitasi di suatu tempat dengan membandingkan gaya gravitasi di tempat yang lain. Untuk mensimpelkan, nah ya kan ini F sama dengan GMM per D, kemudian F sama dengan M kali G. Kemudian G itu sama dengan GM per D. Nah, kalau misalnya masanya sama, dalam artian apa? Pawaz di sini sama Pawaz di Mars. Ngitung gaya gravitasinya otomatis masa Pawaz ya sama antara di bumi sama di Mars. Nanti bisa ngebandingin dari apa? Dari masanya di sini sama ya. Ya. Nah, ini. Nah, masanya sama makanya tadi coret ininya. Nanti bisa dibandingkan gitu. Gaya gravitasi yang dirasakan oleh Fawaz di bumi sama di planet Mars. Berapa? Nggak ada Tinggal cuman membandingkan jaraknya doang. Lebih simpel ya. Nah, coba kerjain ini Fawaz satu soal yang simpel. Kalau kasih waktu 2 menit ya. 14, 13, 2 menit lagi. Kalau soal-soal OSK itu sebenarnya nggak terlalu rumit, nggak harus analisis. Dia biasanya tinggal masukin rumus, asalkan tahu rumus. Jadi kalau sering banget ngerjain soal, itu insya Allah lah ya.
Udah dapat? Pawas? Belum, Bu. Belum ketemu. Belum? Udah Belum. dihitung? Udah coba dihitung? Iya. Oke, kita coba bahas bareng ya. Nah, di sini kan, misalkan G2 itu gaya gravitasi pada ketinggian 25.000 km ya. Tadi tinggal pakai rumus kuadran kebalikan. Di sini G1-nya berarti 980 80. 8 ya, meter per sekund. Ini R-nya radius bumi ya. Ini radius bumi biasanya udah dikasih ya dari lembarannya konstanta belakangnya. Atau kalau sering ngerjain ini udah hafal nanti insya Allah. Berarti D1-nya R bumi, D2-nya berarti ditambahin 25.000 kilometer. Nah, nanti tinggal hitung, nanti didapetin segini. Ya, gampang ya? Ya. Tadi Fawaz lamanya di mana? Ngitung di mananya? Belum selesai. Oh, karena belum pakai kalkulator saintifik ya? Iya. Ya, biasanya agak lama karena angka-angkanya. Kalau kayak kalkulator saintifik biasanya tinggal masukin tek 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 udah aja kayak gitu. Apa coba satu soal lagi ya, nomor 2. 3 menitan ya. 14 17. Coba dulu.
Coba yang ini Dapat Fawaz? kurang ngerti. Yang ini kurang ngerti. Oke, sama aja ya di sini jaraknya berarti D1. Misalnya jarak si ruang angkasa Galileo. Berarti yang kedua G D1, D2 berarti 300.000 kilometer, D1 100.000 kilometer. Yang ini ya. Ini D1. Berarti ini D2. Kemudian G1 kita tulis percepatan gravitasi ruang angkasa Galileo. Kemudian yang pesawat ruang angkasa Galileo ya, ini G1. Berarti yang Galileo. Kemudian yang pengorbitnya, ini Galileonya. Berarti G2-nya, berarti ini pesawat pengorbitnya. Pesawat pengorbit. Pesawat pengorbit. Berarti langsung aja. G2 yang pengorbit kan yang ditanyakan. Ini tentukan besarnya percepatan gravitasi pesawat ruang angkasa Galileo dinyatakan dalam percepatan gravitasi pengorbitnya. Berarti yang dipingin G1 ya. Gak apa-apa, G2 dulu. Nanti tinggal diputar aja. G1 kali D1 per D2. Berarti G1-nya diemin aja, simpen. D1 per D2-nya dikuadratin ya. Tinggal masukin angkanya. Udah selesai. Gitu aja ya. Tapi ini yang G2 kalau pingin G1-nya tinggal apa? Tinggal dibagi aja 1 per hasilnya nanti yang ini nih, hasil ini ya. Hasil D1 per D2 dikuadratin, nanti tinggal yang G2 dibagi hasil ini. Atau nih. Yang rapihnya ya. Gampang nggak, Fawaz? Berarti nanti G2 dibagi hasil D1 sama per D2. Ya, bisa dibagiin kalau pakai rumus G2 per G1. Kalau misalnya pingin langsung karena tadi udah terlanjur G1-nya Galileo, ya udah pakai rumusnya. Ibu pingin tulisnya G1 dulu sama dengan berarti G2 berarti di sini D2 per D1 dikuadratin. Tinggal putar aja ininya. Putar aja ya kan? Ya. Biar lebih mudah. Biar nggak mau dibagi lagi hasilnya. Tuh, sama kan? Ini pakai rumus G1 sama dengan G2. G2 per D1. Jadi tinggal masukin, udah selesai. Skill apapun dalam hidup kita itu sebenarnya awalnya mudah. Contohnya lari ya. Lari kan susah pas bayi, tapi karena sering dilatih pasti jadi gampang. Jadi Fawaz juga pasti ngelihat kalau misalnya sekarang wajar kalau misalnya masih agak bingung-bingung karena baru kenalan. Tapi kalau misalnya yang udah terbiasa, insya Allah nanti ngelihat itu mah mudah. Tinggal giniin, tak langsung aja ya. Next lagi. Nah ini tentang satuan gayanya dulu ya. Khawatir ada yang ketukar nanti satuannya. Tadi juga udah Ibu ingetin ya. Tentang rubah satuannya ke sentimeter, kemudian ke second gitu ya. Kecuali kalau misalnya Newton itu dia definisinya ini ya. Ini definisi Newton itu kilometer kali meter per second kuadrat. Berarti nanti cara ngerubahnya nanti bisa dirubah ya. Kalau Dyne itu gram sentimeter per second kuadrat. G itu kan biasanya dalam Dyne, makanya kenapa pakai gram sama sentimeter. 1 Newton itu berapa? 10 pangkat 5 Dyne. Gitu.
Nanti ini dibikin catatannya, ditulis ulang di buku Pawaz ya. Iya. Nah, ini contoh. Masa sebuah benda adalah 75 km. Berapa gaya yang dirasakan oleh benda tersebut di permukaan bumi, bulan, dan Jupiter? Nah, ini tinggal kayak pakai yang tadi ya. Tulisnya. Karena gaya gravitasinya udah tahu ya semua G-nya. Yang di slide yang sebelumnya ya. M kali G. G-nya tadi ada di yang tabel. Nah, kita sekarang masuk ke hukum Kepler-nya ya. Hukum Kepler-nya kayak gimana? Hukum Kepler itu mempelajari tentang orbitnya ya. Kalau orbitnya itu objek-objek di langit itu sebenarnya tidak lingkaran, tapi dia agak elips. Nah, ini ada cerita tersendiri ya. Sebenarnya kalau misalnya kita orang Muslim, sebenarnya sebelum Kepler itu ada dulu ya ilmuwan-ilmuwan Muslim, tapi karena ditutupin kalau Muslim itu dikubur lah ya. Jadi kita terima dulu aja orbit elips itu dari Kepler gitu, pakai hukum Kepler dulu. Oke? Iya. Oke, nah di sini karena orbitnya itu elips, otomatis kalau kemarin kita belajar tentang lingkaran, nih kalau yang lingkaran kan gini kan, ini ada pusatnya, kemudian di sini melingkar. Ini kan ada gaya gravitasi Newton ya yang bergerak, kemudian sekarang kita di Kepler mempelajari tentang orbitnya. Nah, kalau orbitnya lingkaran, kecepatan di sini, di sini, di sini, di sini, kemarin kan sama ya, tapi sekarang beda lagi. Sekarang ada yang jaraknya itu jauh sama jaraknya itu dekat. Dan titik pusatnya itu nggak ada di titik sini, pusatnya banget. Tapi di sini, di titik fokusnya. Nih. Jadi, di orbit yang elips itu ada titik fokusnya itu ada 3 kan ya. Ada 2 di sini. F1, biasanya F2. Kemudian ini tengah-tengahnya. Dulu ya. Nah, kalau dalam astronomi ada istilah namanya jarak terdekat dan jarak terjauh. Kalau jarak terdekat namanya aphelion. Jarak terdekat perihelion. Kalau jarak terjauh aphelion. Ingatnya jauh, berarti jauh itu ada A-nya. Jauh ya. Jauh berarti A, aphelion. Kalau terdekat, perihelion, berarti satunya lagi. Kemudian kalau di bintang, biasanya perigi. Kalau perigi berarti jarak terjauh atau terdekat? Jauh. Terdekat. Kan jauh, Mak. Dari apogi. Iya. Susah. Apogi ya, gitu. Tuh bebas ya ngapalinnya gimana. Ada perigi, apogi. Perihelion, aphelion ya. Next lagi. Nah, oh iya, hukum yang pertama Kepler itu menjelaskan bahwa orbit planet itu mengitari matahari tidak berbentuk lingkaran, tapi berbentuk elips dengan matahari sebagai titik fokusnya, di salah satu titik fokusnya ya. Kemudian faktor radius yang hukum keduanya di sini menyapu daerah luas yang sama. Nah, di sini. Ini nyapu daerah luas yang sama, padahal ini segini. Ini segini. Dalam selang waktu yang sama. Berarti konsekuensinya yang di sini harus lebih cepat ya. Di sini kan lebih lama, berarti kecepatan si orbitnya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini P kuadrat sama dengan A kuadrat, atau periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3,5 sumbu elipsnya. Nah, di sini pada saat belajar tentang elips, nah di sini ada
lingkaran elips seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, A itu di sini jarak dari sini sampai pusatnya ini, bukan sampai mataharinya ya. Kalau yang B berarti ini dari sini ke sini ya. Dari yang ini ke sini. Nah, itu coba Ibu tampilkan dulu yang ini. Parameter di Keplernya. Nah, ini ada perihelion, aphelion. Kemudian, nah pada saat menggambar elips itu biasanya pakai gini. Jadi ada pusatnya, kemudian ada fokusnya 2. Nah, nanti bakal jadilah ini. Pakai karet, biasanya disimpan di titik pusatnya kayu. Kemudian digerakkan seperti tadi ya. Ini. Nah, gini. Nah, ini cara membuat elips. Nah, di sini ada sumbu semi panjang sama sumbu semi mayor sama sumbu semi minor biasanya. Nah, di sini yang kedua itu menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama. Di sini hukum yang kedua ya. Jadi di sini konsekuensinya planet bakal bergerak lebih cepat ketika dekat matahari dan sebaliknya akan lebih lambat ketika jauh dari matahari. Dan yang ketiga. Ya. Nanti coba cari sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat elips itu di matematika sebenarnya. Di orbit elips itu kayak gimana? Ini kan baru A, ini B, kemudian nanti eliptisitasnya ini dari sini ke sini AE. Nah, itu nanti PR-nya ya, cari di matematisnya, di sifat-sifatnya aja. Tapi sebenarnya yang biasa dipakai itu hanya ini aja ya, hanya yang ini, rumus ini. Biasanya yang harus kita tahu tentang A, sumbu semi. A pangkat 3 per P kuadrat sama dengan G MM per 4Pi kuadrat. G-nya ketetapan yang tadi. Udah, mungkin hukum Kepler sampai situ ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti hukum Kepler cuma 3? Ya, hukum Kepler ada 3 aja. Yang sering dipakai itu yang ketiga di soal-soal Olimpiade. Salah satu tanda awas mempelajari ilmu tuh udah kuat banget gitu. Paus udah bisa melihat pola mana soal yang pantas untuk jadi Olimpiade, mana soal yang nggak pantas untuk Olimpiade. Biasanya kan kalau misalnya udah sering cari tuh di beberapa Olimpiade disatuin SK-nya ya. Tahun ini, terus lihat dianalisis, oh hukum Kepler mah yang sering keluar hukum Kepler 3, hukum Kepler 1 sama 2 muncul nggak? Muncul, tapi jarang banget gitu. Kadang-kadang banget misalnya dalam 10 tahun itu perbandingannya berapa gitu. Jadi nanti Paul sering latihan hukum Kepler yang ketiga gitu ya. Next, kita lanjut dulu. Ini nge-review yang sedikit. Yang sudah dibahas ya sebelumnya. Hukum Kepler. Ini akan dipelajari lagi kalau Pawas masuk internasional. Ini slide-nya kan bakal pakai PPT ini ya, tetap biasanya. Kemudian Ibu nggak akan terangin detail banget. Oh, ini nih ada nih parameter fisisnya ya. Di sini AE dari pusat ke titik fokus, kemudian A yang mana gitu ya. Kemudian nih R, nih yang sering dipakai itu ini.
sering dipakai ini. Jarak terjauh sama jarak terdekat. Ingatnya kalau jauh A ya, A fokus nih. A fokus, ini very fokus gitu. Ini tinggal pasti dikurangi kalau yang pendek. Kalau yang panjang pasti harus ditambah. Itu aja. Tambah. Iya. Gitu. Kita lanjut dulu. Lanjut. Ini latihan soalnya Ibu keep dulu ya. Nanti bisa dipelajari di slide-nya kan ini diberikan ya. Ini nge-review kemarin yang tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ada energi kinetik sama energi potensial. Kalau bola disimpan di atas lemari pasti dia mempunyai energi potensial. Kalau potensial dia karena memiliki jarak ya, atau kalau kita biasanya ketinggian tertentu, atau jarak kalau misalnya di orbit-orbit planet, karena nggak semuanya punya ketinggian, karena bumi sama bulan kan bukan karena ketinggian, tapi dia punya jarak, jadi mereka punya energi potensial. Nah, kalau misalnya energi kinetik, dia kalau misalnya dimiliki sama benda, kalau dia bergerak pasti punya energi kinetiknya. Energi kinetiknya berapa? Nah, itu bisa pakai setengah mp kuadrat. Kalau potensial, ini kalau untuk orbit biasanya gmm per r. Kalau misalnya di ketinggian biasanya per 2GH ya. Nekar 2GH. Nah, ini hubungan energi sama usaha udah ya sebenarnya pekan lalu. Energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Yang menciptakannya hanya Allah ya. Kemudian di sini W sama dengan delta EV atau delta EK. Kemudian energi mekanik itu gabungan dari energi potensial dan kinetik. Kemudian kecepatan orbit juga sebenarnya udah pekan sebelumnya ya. Ini V sama dengan akar GM per D. Ini kalau misalnya orbitnya nggak lingkaran, ini kan kalau lingkaran nih. Ini kalau nggak lingkaran gimana? Nah, ini V kuadrat sama dengan GM per 2R per 2 per R dikurangi 1 per A. A-nya itu sumbu mayor. Tadi udah belajar ya, sumbu semi mayor itu di orbit yang elips, yang panjangnya ya. Kemudian transfer orbit kayak gimana? Transfer orbit itu biasanya harus memiliki kecepatan yang lebih dari kecepatan orbitnya ya. Kan misalnya kecepatan bentar. Ini kan misalnya bumi nih di sini kamera. Ini bumi di sini. Kemudian ini satelit mengitari ke sini. Kemudian satelitnya pingin dipindahin ke Mars. Mars misalnya di sini nih. Ini Mars. Otomatis ini kan pingin lepas dong. Pingin lepas. Berarti dia harus batas minimalnya aja. Dia harus melebihi atau kecepatan di sininya ya. Kecepatan orbitnya. Jadi minimal harus melebihinya. Jadi lebih besar dari itu. Atau minimalnya sama. Untuk bisa lepas ke sini. Baru nanti, biasanya kalau ngeluncurin satelit ke Mars gitu kan, ngorbit dulu di bumi, tek, udah ngorbit, kecepatannya nanti ditambah pas posisi tertentu, tek, nanti dilepasin. Nanti dicari posisi yang pas biar bisa mengitari Mars. Nah, itu kecepatan lepasnya bisa, K-nya sama dengan energi potensialnya. Nanti didapetin V-nya akar dari 2GM per D. Kemudian next lagi, kalau misalnya ini sama aja ya, ini waktunya. Untuk waktu transfer orbitnya, ini bisa pakai rumus ini. Nanti dipelajari dulu ya untuk ini. Ibu percepat dulu, waktunya berapa menit? 36. Ini gaya tidal. Nah, gaya pasang surut lah ya. Gaya pasang surut. Kalau misalnya ngelihat di lautan, kan itu ombaknya itu seperti naik, turun. Itu karena ada gaya pasang surut dari bulan sama matahari.
kayak goib ya, yang menarik turunkan ombak di lautan. Nah, itu ada gaya seperti ini ya. Mana gambaran ini? Bentar. Nah, ini aja. Ini misalnya bumi kan, di sini kan ada bulan ya, moon. Nah, di sini kan ada gaya ke sini, ada gaya tarikan dari bulan walaupun kecil kerasanya ya. Nah, gaya tidalnya itu di sini dari pusatnya, kemudian dari permukaannya. Nah, gaya tidalnya itu selisihnya. Selisih dari F dikurangi F0. Kemudian ini nanti tinggal dimasuk-masukkan, disubstitusikan. Di sini. Karena kan di sini ada gaya dari bulan, dari yang diakibatkan dari bulan itu ada di sebelah sini sama di sebelah sini. Nah, nanti itu perbandingan. Juga ada efek yang lebih komplit lagi. Di sini kan ada juga matahari. Matahari lebih gede lagi. Nanti ada gaya juga yang menarik ke sini ya, yang terasakan. Jadi nggak hanya bulan yang dirasakan itu. Nah, ini analoginya seperti itu dulu. Kemudian rumusnya nanti tinggal di otak-atik ya, dicoba sama Fawaz. Karena waktunya ini terbatas, nanti coba dicek-cek. Sebenarnya ini pakai deret untuk penurunannya, tapi intinya untuk level kabupaten ini tahu aja untuk gaya pasang surut itu atau gaya tidal itu rumusnya 2 GMM per D pangkat 3 dikali R gitu. Ini D-nya berarti jaraknya ya, jarak dari ini bumi, ini bulan, berarti D-nya. Tapi di sini juga ada jarak jari-jari bumi, karena yang dirasakan di permukaan sama di pusat beda ya. Nah, gitu. Jadi ada D, ada R. Ini diturunkannya pakai deret. Nah, ini bulan. Kemudian itu gaya tidal. Gaya tidal, kemudian oh iya, ini sama ya. Di gaya tidal nih, ini ada negatifnya. Min 2 GM M per D pangkat 3 dikali R. Minus di sini menunjukkan gaya tarik-menarik ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan berapa besarnya, kadang nggak ada minusnya. Karena dia hanya menunjukkan tarik-menariknya aja. Kemudian di sini ada batas Roche. Batas Roche itu dia batas si objek itu terikat. Kenapa sih bulan itu mengitari bumi? Kenapa sih nggak mengitari matahari? Nah, karena di sini ada batas Roche. Batas Roche itu, atau limit Roche ya. Limit Roche itu batasan di mana gaya gravitasinya itu, yang di dekatnya itu bakal menguasai dia, tapi tidak terikat oleh matahari. Karena bulan itu berada di limit Roche-nya gaya gravitasi bumi, sehingga bulan itu mengitari bumi, bukan mengitari matahari. Gitu. Kebayang nggak sama Fawaz? Fawaz? Masih suaranya belum ada? Bisa diikutin nggak tentang limit Roche? Yeah. Radius Roche atau limit Roche itu batasan. Kenapa? Gaya gravitasi yang paling dekat itu dia mempengaruhi yang ada di sekitarnya, itu batasnya sampai mana sih gitu. Walaupun gaya gravitasi matahari besar dan bumi itu dia kecil ya gaya gravitasinya, tapi karena ada limit Roche itu bulannya terikat oleh bumi, bukan terikat oleh matahari. Padahal bulan lebih gede kan dari Pluto. Pluto kan mengitarinya matahari gitu. Karena di daerah Pluto berarti nggak ada batas Roche si planet tertentu. Planet apa yang dekat Neptunus berarti ya. Si Pluto dia nggak mendekati Neptunus. Nggak masuk ke limit Roche-nya Neptunus.
Nah, ini untuk perhitungannya. Untuk perhitungannya, ini bisa dicek-cek ya, sampai nanti endingnya. Ini limit Roche-nya yang bawah ya. D per R sama dengan 2,44 rho. Ini simbolnya ya. Nah, rho per Q, ini di sini ada penjelasannya. Nah, ini nanti dicek ulang lagi, ini lagi ya, dipelajarin dulu, karena Ibu mau masuk dulu ke materi selanjutnya dulu ya. Satu lagi PowerPoint. Aku keluar. Maaf, suara Ibu tadi belum dibuka. Tadi kenapa keluar? Pencet tuh. Oh, oke. Kita lanjutin lagi ya. Iya, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang masuk ke konfigurasi planet. Ini lebih asik ya. Nggak terlalu berat lah gitu. Yang tadi juga sebenarnya nggak terlalu berat ya, belum. Yang paling berat itu di level astronomi itu di kosmologi sebenarnya. Tapi untuk level kabupaten itu hanya menggunakan rumus aja, nggak terlalu berat analisisnya. Nah, di sini ini sebenarnya bagian dari tata surya. Tapi kita ambil di sini comot dikit dulu karena di silabusnya kita pelajari dulu tentang konfigurasi planet. Nah, di sini planet-planet itu dia memiliki posisi-posisi tertentu ya, kayak tadi. Karena orbitnya elips, maka ada yang disebut dengan perihelion ya. Kemudian aphelion, perihelion jarak terdekat, aphelion jarak terjauh. Kemudian planet-planet juga bisa membentuk posisi tertentu. Nah, posisi tertentunya itu apa? Posisi tertentunya itu biasanya apa? Kedudukan kedudukan planet, bumi sama matahari kalau ditinjau dari matahari. Sebentar. Di sini ini ada planet. Apapun itu ya. Berarti kalau planetnya ada di luar sini, bisa planet apapun itu ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, karena kan beredar nih, kan pasti beredar kayak gini kan. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kayak gini, ada yang di dalam bumi, ada yang di luar bumi. Di dalam maksud di dalam antara matahari dan bumi, tapi ada juga yang di luar antara matahari sama bumi. Nah, pada saat mengitari seperti ini, kalau misalnya kedudukan planet sama bumi sama matahari itu sejajar dan ditinjau dari bumi itu membentuk sudut 180 derajat, itu disebut dengan keadaan oposisi. Pernah dengar gak di soal-soal oposisi? Jika Mars sedang oposisi, berarti oposisi itu sejajar antara matahari, bumi, sama di Mars. Nah, itu kedudukan planet ditinjau dari bumi dengan matahari itu membentuk sudut 180 derajat. Itu disebut dengan oposisi. Kalau konjungsi pernah dengar? Belum. Belum. Oke. Biasanya yang sering buka-buka kalender astronomi yang ngikutin misalnya info astronomi, kalender astronomi, misalnya tanggal sekian oposisi Mars, tanggal sekian oposisi Venus, misalnya. Atau konjungsi
Nah, konjungsi itu apa? Kalau konjungsi, ini kedudukan planet dan matahari kalau ditinjau dari bumi itu membentuk sudut 0 derajat. Membentuk sudut 0 derajat, berarti bumi, planetnya itu, ini kan bumi ya, yang biru. Ya. Si planetnya itu ada di sini. Karena kan membentuk sudutnya 0 derajat. Ya, lurus saja. Kayak gini. Jadi antara ini tetap lurus aja. Atau bisa juga ini sebutnya inferior. Inferior ya. Tapi kalau misalnya superior, kalau inferior berarti ini hanya dimiliki oleh planet-planet yang Merkurius, Venus, sama Merkurius, Venus doang. Karena kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kalau Mars nggak mungkin ada di dalam sini dong, inferior. Iya. Jadi dia ada di superior adanya. Nah, pada saat membentuk antara bumi, matahari, sama planet apapun itu membentuk 0 derajat, tapi posisinya seperti ini disebut dengan superior. Jadi membentuk sudutnya 0 derajat. Kalau tadi berapa derajat kalau oposisi? 180. 180. 180. Nah, konjungsi, jangan lupa ada konjungsi inferior sama superior. Kemudian next lagi. Nah, di sini ada elongasi. Sudut elongasi. Nah, ini sudut elongasi mah bebas ya. Ini yang dibentuk antara planet, bumi, sama matahari. Kalau elongasinya maksimum, disebut dengan elongasi maksimum itu kalau membentuk sudut 90 derajat antara bumi, planet, sama Matahari. Ini bebas mau dengan planet yang ada di dalam tuh di antara bumi sama matahari atau yang di luar. Itu kalau membentuk sudut 90 derajat itu disebut dengan elongasi maksimum. Kalau posisinya ada di sini berarti dia elongasi minimum. Membentuk sudut ya 0 derajat ya. Kalau misalnya planetnya ada di sini berarti disebut dengan elongasi maksimum karena membentuk sudut 180 derajat. Disebut juga dengan apa? Oposisi. Oposisi. Oke. Kalau elongasi ya elongasi tapi elongasi maksimum namanya. Maksimum. Iya. Kita lanjut. Ini contoh soalnya. Coba Pak Wais tebak. Satu posisi. Yang nomor ini OSP ya dua-duanya. A, B, C, D, E. Posisi. Posisi berarti planet, bumi, matahari. Planet, bumi, matahari. Ya, jawabannya yang A. A. Mantap. Udah keren nih. Yang 10 nomor enggak. Iya, nomor 2 ya kita. Pada saat konjungsi bumi, planet, dan matahari mendekati satu garis. Garis lurus ya, bukan lahir itu. Konfigurasinya adalah berarti kalau konjungsi bumi, planet, matahari. Iya, bumi, planet, matahari atau bumi, matahari, planet. Iya, benar. Jadi ada 2 jawabannya. Tapi di sini yang benar yang B doang ya, nggak ada. Iya.
Gitu. Karena di sini disebutinnya konjungsi doang, nggak kurang detail banget ya konjungsinya, konjungsi inferior atau superior. Superior. Sip. Mantep ya kalau hafalan kayak gini mah yang menarik kayaknya. Ini biasanya orang-orang yang terjebak dengan menganggap astronomi itu kan. Nah, yang kayak gini-gini kiranya astronomi itu ngapalin planet lah, terus ini padahal di dalamnya banyak hitungan. Bapak termasuk yang seperti itu nggak? Iya. Iya. Nggak apa-apa ya. Terjebak dalam ini ya, hal-hal yang baik. Insya Allah kalau dimanfaatkan dalam yang baik ya, kayak tadi mempelajari tentang kalender Hijriah Islam, kemudian waktu yang berarti. Kenapa? Enggak, Bu. Oke, next lagi ya. Nah, ini fase planet sebenarnya hampir sama ya, fase planet tadi. Fase itu kedudukan planet jika dilihat dari bumi terhadap matahari sama ya tadi kayak konfigurasi. Di sini ada elongasi. Nah, ini Ibu ingin tekankan di sini yang elongasi ya. Elongasi ini adalah sudut yang dibentuk antara matahari, bumi, sama planet. Jadi sudutnya itu berapapun itu di sini tetanya ya. Ini sama aja kayak tadi ya. Kemudian ini ada konjungsi, ada superior, ada inferior, kemudian ada elongasi maksimum, ada. Nah, di sini ada elongasi maksimum barat kalau misalnya di arah barat. Kemudian ada elongasi maksimum di arah timur. Pasti bisa membentuk sudut 90 derajatnya di 2 titik ya. Kalau planetnya di luar sini bisa nggak membentuk di luar sini? Planet Mars, Jupiter, bisa nggak membentuk sudut 90 derajat? Bisa aja ya. Tergantung. Berarti harus belah mana tuh? Maksimumnya. Harusnya nggak 90 derajat ya, tapi dia lancip atau tumpul. Biasanya di dalam nih yang bisa 90 derajat. Nah, ini elongasi maksimum untuk planet Merkurius sekitar 18 derajat sampai 24 derajat. Venus 34 sampai 38 derajat. Pada saat fasenya itu, dia untuk planet inferior itu yang di sebelah sini ya. Ini akan terlihat seperti bulannya. Seperti sabit. Fasenya. Next, kita lanjut dulu. Lanjut, kita periode. Ini periode planet, ada periode sideris sama periode sinodis. Kalau sideris itu dia waktu yang diperlukan planet untuk kembali ke fase yang sama. Kalau sideris itu waktu yang diperlukan planet untuk 1 kali mengelilingi matahari. Biasanya kan seperti ini ya. Ini matahari, ini orbitnya bumi. Ini kan 1 kali kadang putaran ke yang sama lagi, tapi pas di sini agak bergeser sedikit beda. Nah, itu ada sinodis sama sideris. Nah, ini untuk rumusnya. Ini untuk planet superior, planet yang di luar setelah bumi ya. Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Ini 1 per P sinodis sama dengan minus 1 per P sideris ditambah 1 per P bumi. Gitu. Kalau periode P bumi berarti 365,2. Sebenarnya 25 itu pembulatan ya, 249 itu sana ya. Kita bulatkan 25. Ini sinodis untuk ini tadi superior, ini untuk inferior. Kalau yang inferior di sini bedanya tanda minusnya ya, plus minusnya.
Ini 1/sinodis sampai dengan 1/sideris dikurangi 1 P-nya bumi. Periode revolusinya bumi. Gitu. Sebentar. Nah, itu tentang ini ya, tentang fenomena astronomi, tapi masih singkat. Nanti kita perdalam lagi di tata surya ya, di bab tata surya. Sebentar, ada yang terlewat satu. Nah, satu lagi ya, satu bahasan lagi tentang okultasi, transit, sama gerhana. Pasti yang paling familiar itu gerhana. Ya, kalau gerhana apa? Fawaz? Matahari atau bulan yang tertutup Hari oleh cahaya, atau bulan yang tidak terkena cahaya, atau apa ya? Berarti objek yang ditutupi sama objek yang menutupi itu Bumi. besarnya sama atau enggak? Besarnya beda. Besarnya? Sama atau beda? Sama. Ya, itu di gerhana sama ya. Ini yang paling sering ya. Gerhana itu dia objek yang menutupi sama objek yang ditutupi itu besarnya sama. Sama. Nah, kalau misalnya ini terlihat dari bumi seolah sama gitu. Iya. Ini matahari, ini bulan. Nah, ini bisa terjadi gerhana. Tapi kalau misalnya ini matahari, kemudian kan bumi di sini nih. Kemudian ini kan ada planet Venus atau planet Merkurius ya. Nah, pada saat planet Merkurius menutupi matahari, itu disebut, tahu nggak? Kalau benda, kan ada benda yang ditutupi, sama yang menutupi. Kalau benda yang ditutupi dan yang menutupi itu sama besar, diameternya sama, yang terlihat dari bumi itu disebut dengan gerhana. Kalau misalnya benda yang menutupi itu lebih kecil daripada benda yang ditutupi, ini misalnya matahari, ini Venus, ini bumi, itu disebut dengan apa? Tahu nggak peristiwa seperti itu? Belum tahu, Bu. Belum ya? Nah, itu disebut dengan transit. Jadi benda yang menutupi lebih kecil daripada benda yang ditutupi. Karena matahari itu besar banget, Venus itu kecil. Disebut dengan transit. Sebentar. Ibu cek dulu. Ya, benar ya, transit. Tapi slide-nya masih muncul nggak? Ya, masih. Nah, yang satu lagi okultasi. Nah, kalau okultasi itu kalau benda yang ditutupi lebih kecil dari yang menutupi. Lebih kecil, ya, lebih kecil daripada yang menutupi. Contohnya apa? Contohnya
Iya. Okultasi, misalnya ini bulan di belakangnya ada asteroid. Jadi okultasi, kita melihat dari bumi misalnya. Iya. Asteroidnya mah nggak kelihatan karena ketutupin sama bulan. Bulan Sama kan bulan. bergerak mengitari bumi, muter kan ya. Kadang menutupin misalnya objek tertentu. Nah, yang bisa ditutupin sama bulan itu misalnya asteroid yang lebih kecil daripada bulan, ya nggak? Ya, itu disebut dengan okultasi. Gitu. Nah, itu biasanya yang sering muncul di bahasa-bahasa astronomi. Sama satu lagi tuh apa ya, gerhana udah, transit, okultasi udah, 3 biasanya itu ya untuk posisi, keadaan posisi. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Wais? Cukup sih, Bu. Oke, nanti berarti tugasnya ditulis ulang lagi ya, rumus-rumus tadi, hukum Kepler, hukum Newton, kemudian ini pengertian-pengertian. Ini ngebantu kadang di soal-soal kalau yang hafalan mudah seperti ini ya, biasanya nggak jadi soal. Tapi ada juga yang jadi soal sih, contohnya Olimpiade Astronomi ITB biasanya untuk se-Jawa Barat. Itu ada juga yang soal-soalnya apa itu transit, apa itu okultasi, itu biasanya kadang bisa muncul juga. Tapi kadang-kadang kalau di soal Olimpiade level kabupaten ya udah, misalnya misalnya asteroid ditutupin, atau misalnya asteroid menutupi bulan dengan jarak sekian, nanti ditanyakan apa, atau misalnya mengalami okultasi transit. Nah, itu bahasanya doang dipakai. Oh, berarti nanti pas nganalisis biasanya udah tahu, oh ini posisinya kayak gini, ini kayak gini. Kayak gitu ya. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu aja ya. Nanti tugasnya di review kembali.